Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Syaputra dengan NIM A540-12040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara pengaplikasian Arima dengan aplikasi Stata. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu mengenai Arima itu sendiri apa. Nah, Arima sering juga disebut dengan metode runtun waktu box change gitu ya. Jadi hasil dari Arima itu sendiri akan tepat digunakan untuk data jangka pendek. Dalam artian kalau misalkan datanya melebihi dari 1 tahun, maka hasil dari forecastingnya itu sendiri itu datanya nggak kita harapkan gitu. Dalam artian grafik yang nanti muncul di forecasting bagian grafik itu nanti jadi apa namanya jadi flat, nggak apa namanya nggak sesuai yang kita harapkan. Jadi apa namanya Arima ini tujuannya yaitu untuk melakukan peramalan jangka pendek gitu. Nah, langsung saja kita langsung eksekusi gitu ya. Sebelum kita eksekusi, kita harus nyiapin dulu data data yang mau kita analisis. Di sini saya udah menyiapkan data GDP Indonesia dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2022. Nah, kebetulan data yang saya gunakan ini merupakan data tahunan. Nah, setelah di copy, tadi kita copy dulu, kemudian kita ke stata-nya, ke bagian data editor, kita paste data yang tadi di Excel. Jangan lupa klik variable names. Nah, ini merupakan hasil dari pastean dari Excel gitu ya. Nah, di Stata ini kita harus kasih tahu ke Stata bahwa data yang kita gunakan merupakan data tahunan dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2022. Caranya yaitu di bagian menu Common, kita klik formula TS set, kemudian spasi time, gitu. Klik OK. Nah, di sini kita udah ngasih tahu ke Stata bahwa data yang kita gunakan merupakan data tahunan dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2022. Nah, sebelum kita melakukan uji Arima, kita harus menguji stasioner terlebih dahulu. Nah, dalam pengujian stasioner itu ada dua pengujian. Yang pertama, uji non formal, yaitu grafik dan parallelogram. Yang kedua, itu uji formal, salah satunya dengan metode augmented Dickey-Fuller gitu ya. Nah, yang pertama, kita ke statistik, kita klik statistik, kemudian ke bagian time series, kita pilih grafik, kemudian line plots. Kita create saja. Di bagian Y variable, kita klik GDP. Oke, klik OK. Nah, maka akan muncul hasil dari grafik GDP. Nah, kalau misalnya kita lihat di grafik GDP ini trennya ini naik ya. Jadi datanya ini naik gitu ya. Tapi data ini, grafik GDP ini diindikasikan tidak stasioner. Karena kenapa? Karena dia kalau misalkan ditarik eh, rata-rata gitu ya, itu dia tidak mencerminkan data stasioner gitu ya. Nah, hal yang kita harus lakukan untuk mengecek apakah data ini stasioner atau tidak, maka kita akan melakukan pengujian menggunakan metode augmented Dickey-Fuller. Caranya yaitu kita ke statistik, kemudian ke apa ini, time series, kita klik tes, kita pilih augmented Dickey-Fuller. Nah, di sini akan muncul dia meminta variabel yang kita gunakan adalah variabel GDP. Kita klik OK. Maka di sini akan keluar hasil dari Dickey-Fuller.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini tes statistik itu lebih besar dari critical value, yang dimana kalau kita interpretasikan bahwa data yang kita gunakan ini tidak stasioner di tingkatan level. Nah, maka langkah yang kita harus lakukan yaitu kita naikkan kepada tingkat first difference. Caranya di bagian formula di Fuller GDP ini kita klik, di bagian common kita klik, kemudian di bagian ini kita klik. Nah, di depan GDP kita tuliskan differencing titik atau D kapital titik GDP gitu ya. Klik OK. Nah, maka di sini akan keluar hasil dari Diki Fuller itu sendiri. Ini apa namanya? Kita udah melakukan first difference eh, di GDP-nya itu sendiri. Tes statistik lebih kecil dari critical value, yang dimana kalau kita interpretasikan bahwa data ini sudah stasioner, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan apa namanya autokorelasi gitu ya, autokorelasi dari eh, data yang kita analisis. Caranya di bagian menu common kita klik, kita tuliskan autokorelasi spasi differencing atau D kapital titik GDP. Titik ini. Oke, maka di sini akan keluar hasil dari apa namanya model yang kita akan analisis, yaitu di sini keluar apa namanya hasil plotnya itu untuk autokorelasi untuk AC itu pada ordo 1 ya. Jadi I-nya itu udah diketahui 1, MA-nya itu ini kita lihat dari autokorelasi MA-nya 1. Karena yang kita lihat itu data yang pertama keluar dari garis, kemudian data yang lainnya kalau misalkan nggak keluar itu nggak usah dihitung. Nah, data ini juga nggak usah dihitung. Kenapa? Karena dia udah apa ya? Ada data yang udah nggak keluar. Jadi kalau misalkan datanya udah nggak keluar, ini misalkan nih ya, ini data yang pertama ini keluar, berarti ini dihitung. Data yang kedua keluar, berarti dihitung. Data yang ketiga nggak keluar, data yang keempat keluar. Nah, berarti yang dihitung cuma data pertama dan data kedua. Nah, ini kasusnya bahwa data yang pertama muncul yaitu data yang ini aja gitu, yang lainnya berarti nggak muncul. Berarti ordo untuk MA itu 1, I1, MA1. Kemudian setelah apa namanya eh, kita tahu autokorelasinya, kita harus menganalisis partial autokorelasi atau PAC gitu ya dari differencing titik GDP. Nah, di sini akan muncul apa namanya plot gitu ya, plot untuk MA, MA, AR gitu ya. Jadi di sini ordonya kita bisa ketahui ini cuman ini yang keluar 1. Berarti kita bisa mengestimasi gitu ya bahwa ordo dari Arima itu 111 gitu. Nah, kita close saja. Kita sekarang mengestimasi apa namanya Arimanya itu sendiri. Nah, kita di bagian menu common kita klik menu common, kemudian kita klikkan tuliskan Arima spasi differencing titik G GDP, koma modelnya Arima dengan ordo 111, enter. Maka di sini akan keluar
hasil dari apa namanya, bukan estimasi, hasil dari eh, ordo Arimanya itu sendiri. Nah, eh, bisa kita lihat bahwa di sini untuk AR-nya sendiri itu dia tidak stasioner karena apa namanya, melebihi gitu ya, melebihi dari 0,05. Untuk MA-nya di L1 dia sudah apa namanya, sudah eh, apa ya istilahnya tuh, memenuhi syarat gitu ya. Nah, karena ordonya satu 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 gitu ya, jadi nggak ada pilihan lain, maka ordo itu merupakan ordo yang kita harapkan gitu ya, ordo yang sesuai lah, bisa dikatakan sesuai. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita harus mengecek stat IC. Nah, gunanya stat IC itu untuk mengetahui nilai IC-nya gitu ya. Di bagian menu common, kita klik stat IC, kita klik enter, maka di sini untuk IC ordo 111 itu 2810, sekian. Yang dimana ini merupakan data yang kita harapkan gitu ya. Nah, setelah kita melakukan estimasi gitu ya dari model ARIMA itu sendiri, kita udah bisa memforecasting data yang kita sudah analisis gitu. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu di bagian statistik, kemudian time series, setup and utility, kita klik add observasi. Nah, di sini karena kita menggunakan data tahunan, maka untuk menambahkan spesifik numbers observasinya, kita klik satu. Satu ini dalam artian kita mau memforecasting data untuk 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan, gitu ya. Kita klik enter, maka di sini sudah menambah gitu ya, apa namanya, kolom untuk data 1 tahun ke depan. Kita bisa cek di data editor. Di sini udah muncul di 2023 apa namanya, untuk waktunya sendiri udah nambah 2023. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan men-setup apa namanya, forecasting yang kita akan lakukan, yaitu dengan cara predik. Kita di menu common kita tuliskan predik, kemudian forecasting untuk GDP, koma Y dengan model dynamic tahun yang kita akan forecasting yaitu yang akan kita ramalkan yaitu tahun 2023. Klik enter. Nah, ini udah ini ya, forecastingnya udah sesuai. Jadi nggak merah. Kita bisa cek, bisa lihat di data editor. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini ada kolom baru yang namanya forecasting GDP atau yang tadi kita apa namanya baru bikin gitu ya, baru buat. Nah, di sini kita udah tahu forecasting untuk data GDP di tahun 2023 ternyata sekian nih. Nah, setelah ini kita akan membandingkan atau mensandingkan antara data yang kita sebelum forecasting gitu ya dengan yang sesudah forecasting. Nah, dengan cara di bagian kita balik ke main menu Stata, di bagian statistik kita klik time series, kemudian kita pilih grafik, kemudian kita klik line plots. Nah, di sini plot yang pertama kan tadi yang GDP ya, yang GDP yang awal kita analisis. Maka di sini kita akan membuat plot kedua. Kita akan meng-create, kemudian Y variabelnya kita klik, kita pilih forecasting GDP, kita klik accept, klik OK, maka ini merupakan hasil
forecasting untuk data 2023. Nah, yang merah ini merupakan prediksi atau hasil dari forecasting peramalan yang kita lakukan gitu ya. Yang biru data yang GDP yang tadi. Nah, sekian video demonstrasi yang saya lakukan. Apabila kecepatan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.